COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran masih beraktivitas seperti biasa. Dibanding hari sebelumnya, pasien positif corona turun hingga 36 orang. Suasana rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran relatif sepi akibat penerapan physical distancing dan larangan adanya aktivitas di jarak dekat Wisma Atlet. Hingga hari ini jumlah pasien di Wisma Atlet mencapai 501 pasien. Sementara itu, status pasien dalam pengawasan turun menjadi 163 orang. Sedangkan kenaikan hingga 39 orang terjadi pada status ODP dari 78 menjadi 117. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang saat ini terus bertambah. Jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Hingga Minggu pukul 12 siang, BNPB mencatat ada 2.273 pasien positif. 164 sembuh dan 198 meninggal dunia. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengimbau agar masyarakat menggunakan masker kain saat berkegiatan di luar rumah. Penggunaan masker ini sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia. Mulai hari ini, sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita jalankan masker untuk semua. Semua harus menggunakan masker. Masker bedah, masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di luar orang tanpa gejala banyak sekali didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu, lindungi diri kita, semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga jarak fisik dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari demi hari angka mereka yang positif dan meninggal karena corona di tanah air terus bertambah. Data BNPB hari ini ada penambahan 181 orang positif corona dan 7 orang meninggal dunia di seluruh Indonesia dari data satu hari sebelumnya. Total keseluruhan positif 2.273 orang sudah menembus angka 2.000. Dan yang meninggal dunia nyaris menyentuh 200 jiwa. Sementara yang sembuh 164 orang. Lalu bagaimana sebaran angka-angka ini? Kita lihat 5 provinsi terbanyak kasus corona di Indonesia. Jakarta menjadi paling tertinggi. Jumlah positif 1.124, sembuh 56, meninggal dunia 95 orang. Dan dari Jawa Barat yang positif 252, sembuh 12 orang, meninggal 28. Dan Jawa Timur positif 188, sembuh 30, meninggal 14 orang. Dan Banten positif 177 orang, sembuh 7 orang, meninggal 17 orang. Dari Jawa Tengah, meskipun angka positif lebih rendah dari Banten dan Jawa Timur, yakni positif 120, tapi yang meninggal dunia lebih banyak, 18 orang, sementara yang sembuh 14 orang. Pemirsa, sejumlah penghuni apartemen di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan menolak keberadaan rumah sakit rujukan pasien positif corona. Pengalihan fungsi lantai bawah apartemen disebut tanpa sosialisasi kepada penghuni. Penghuni apartemen di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan protes. Mereka menolak pengalihan fungsi 3 lantai di bawah apartemen yang menjadi rumah sakit rujukan corona. Ketua Paguyuban Penghuni mengatakan
tidak ada pemberitahuan dan sosialisasi terkait keberadaan rumah sakit darurat COVID-19. Apalagi mayoritas penghuni apartemen adalah anak-anak dan orang tua yang dinilai rentan terhadap virus corona. Penghuni di sini semua menolak gitu, karena kita seperti di fait accompli, mereka langsung memberitahukan ada atau tidak ada persetujuan dari pihak penghuni, rumah sakit akan tetap dibuka. Nah itu yang kita nggak bisa terima. Nah, izin, mereka juga belum ada izinnya. Izinnya tidak diperlihatkan ke kita kalau memang sudah ada izin. Jadi banyak hal yang janggal juga gitu. Ya, kita akan tetap tempuh jalur apapun lah. Sampai ini ada kesepakatan gitu. Sepakatannya apa? Nah itu yang harus ditaati bersama nanti. Meski ada penolakan, persiapan rumah sakit rujukan pasien positif corona terus berjalan. Kini kapasitas tersedia ada 180 dari 415 tempat tidur. Selain itu, perlengkapan medis juga akan dilengkapi. Dari Jakarta, Dan Helmi, iNews melaporkan. Petugas pasar tradisional menutup 2 pasar di Surabaya meski sempat mendapat penolakan dari pedagang. Sementara di pasar tradisional Purbalingga masih ramai pembeli. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona di Jawa Timur menyebut ada sejumlah lokasi yang menjadi epicentrum penularan corona, di antaranya Pasar Kapasan dan Pusat Grosir Surabaya. Kedua lokasi ini ditutup 14 hari mulai Senin besok. Penutupan Pasar Kapasan Surabaya, Jawa Timur sempat ditolak para pedagang Sabtu kemarin. Pedagang khawatir penutupan pasar dapat mengurangi pendapatan mereka. Saya itu menunggu keputusannya. Kita ini warga yang baik, Pak, pasti akan nurut. Tapi sebelum ada keputusan, monggo jangan ditutup dulu. Alasannya apa? Kita butuh makan. Kita butuh makan, Pak, bukan butuh apa. Sebelumnya 5 pasien positif corona di Surabaya diketahui kerap beraktivitas di Pasar Kapasan dan Pusat Grosir Surabaya. Walaupun ini bukan hal yang memang merugikan dari sisi bisnis, cuman cobalah kita tetap koordinasi, tapi harapannya pedagang menaati apa yang sudah diadakan oleh PD Pasar Surya, tidak meminta stand selama 14 hari. Sambil kita coba carikan solusi yang terbaik, paling tidak meringankan dari sisinya pedagang seperti apa. Sementara itu, meski pemerintah mengeluarkan imbauan untuk tidak berkunjung ke tempat keramaian terkait virus corona, namun suasana pasar tradisional Segamas di Purbalingga, Jawa Tengah tetap ramai pengunjung. Aktivitas jual beli di pasar tradisional Purbalingga masih normal seperti biasa. Di sejumlah kios pedagang kebutuhan pokok ramai oleh pembeli. Omset pedagang tetap normal karena jumlah pembeli tidak berkurang. Tim Liputan iNews melaporkan.